yang terbang tinggi bagai Raja Wali. Shalom saudaraku, selamat pagi. Salam terbang tinggi bagi Raja Wali. Saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam ibadah raya di awal bulan ini, dan kita akan perjamuan kudus bersama. Mari sama-sama kita angkat pujian kuasa salibmu. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, oh Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari jemaat Tuhan di rumah, kita angkat pujian ini. Dialah roti hidup kita, Dialah roti hidup kita. Haleluya. Ada tempat yang mulia. Sama-sama. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Sama-sama. Ada tempat yang mulia, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan.
syukur, kami berterima kasih Yesus. Pengorbananmu tiada terbalaskan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala pengorbanan-Mu, atas segala apa yang telah Engkau curahkan di kayu salib, darah buat kami yang berdosa ini, yang sudah Engkau pulihkan, yang sudah Engkau berikan kekuatan, yang sudah Engkau sembuhkan, dan sudah Engkau berikan kebebasan dari segala dosa dan pelanggaran. Terima kasih Tuhan, tiada terbalaskan kasih. Sebentar firman-Mu sederhana dan pendek akan disampaikan. Biar Engkau Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami dan memulihkan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang hidupnya berarti di muka bumi ini dan melakukan amanat Agung-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu semakin kecil dan Engkau semakin besar, semakin tinggi, semakin dimuliakan, dan firman-Mu siap ditaburkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudaraku. Hari ini tema kita adalah Akulah roti hidup. Saudara-saudara, ketika saudara masih kecil atau saudara sedang bersekolah, ya, orang tua kita sering mengingatkan berkali-kali supaya kita belajar menjelang ujian. Atau berkali-kali orang tua kita mengingatkan supaya kita untuk mengerjakan PR kita. Mungkin saudara dan saya mengalami ini di masa-masa kita sekolah dasar. Saudara, berulang-ulang orang tua kita mengingatkan tentang apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar. Saudara-saudaraku, sama ketika Yesus mengingatkan berulang-ulang kepada banyak orang yang makan roti dan makan ikan yang diberikannya dan mempunyai sisa 12 bakul. Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa Yesuslah roti hidup itu. Dan bukan Musa yang memberikan kepada mereka, tetapi Tuhanlah yang memberikan kepada mereka roti yang sebenarnya. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lalu Yesus mengatakannya berulang-ulang, saudara. Untuk ketiga kalinya Yesus berkata lagi, saudara, dalam Yohanes 6 ayat 51, Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudaraku, 3 kali Yesus berbicara kepada orang-orang yang mengikutinya bahwa Dialah roti hidup. Tetapi orang-orang yang mengikutinya tidak bisa menyelami apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus berbicara tentang kekekalan, tetapi orang-orang yang mengikutinya hanya berbicara tentang keduniawian. Mereka hanya berbicara tentang perut mereka. Mereka hanya berbicara tentang makan dan minum mereka. Mereka hanya berbicara kejasmanian mereka. Mereka hanya terus-menerus berbicara tentang ekonomi mereka. Mereka terus-menerus berbicara tentang apa yang harus mereka peroleh dengan apa yang mereka lihat dengan mata. Mereka terus-menerus meminta kepada Yesus memberikan roti itu senantiasa. Tetapi mereka tidak bisa menyelami apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka, bahwa sesungguhnya bukan roti fisik yang dimaksud oleh Yesus, bukan tentang makanan fisik yang dimaksud oleh Yesus, tetapi Yesus mengatakan tentang kekekalan,
tentang dimana ketika saudara dan saya makan roti dan minum airnya, maka saudara tidak pernah akan lapar dan haus lagi. Seperti itulah Tuhan Yesus mengingatkan terus-menerus kepada orang yang mengikutnya. Sehingga Tuhan katakan kepada mereka, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang kuberikan untuk dunia ini. Hidup dunia. Saudara-saudaraku, dalam Yohanes 6 ayat 66 mencatat, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara-saudaraku, murid-murid yang tadinya menyaksikan 5 roti dan 2 ikan untuk makan 5.000 orang laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anaknya, diberikan oleh Tuhan dengan kuasa mujizat yang luar biasa. Tetapi faktanya itu tidak cukup untuk mengajar tentang kerohanian orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Mereka hanya melihat Yesus sebagai sosok pembuat mujizat saja. Mereka hanya melihat Yesus sebagai pemuas apa yang mereka minta supaya mereka dapatkan. Sehingga satu kali mereka ingin mengangkat Yesus menjadi raja mereka, tetapi Yesus melarikan diri. Yesus tahu maksud mereka. Saudara-saudaraku, mengapa murid-murid itu meninggalkan Yesus? Yohanes 6 ayat 26, poin yang pertama. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Mengapa murid-murid meninggalkan Yesus yang pertama, saudara? Karena salah tujuan atau salah motivasi dalam mengikut Tuhan. Murid-murid hanya melihat Yesus sebagai pembuat mujizat dan memberikan berkat jasmani saja kepada mereka. Saudara-saudaraku, kehidupan kita sekarang ini juga memerlukan hal yang sama yang diminta oleh murid-murid itu, yaitu kejasmanian, tentang ekonomi, tentang makan dan minum, tentang kebutuhan kita. Tetapi Yesus mengatakan, "Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Saudara-saudaraku, sampai dengan saat ini, saudara dan saya sudah mendapatkan begitu banyak mujizat dan kuasa, di mana saudara sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman rohani, di mana saudara dan saya pernah dijamah Tuhan dalam kasih yang mula-mula. Tetapi semua itu terlupakan. Semua itu hilang dengan berjalannya waktu. Karena himpitan ekonomi, karena keadaan yang sulit, karena dunia ini menekan kita, mengintimidasi kita. Akhirnya kasih mula-mula itu, di mana Yesus pernah ada bersama dengan kita untuk memulihkan kita, memberikan pertobatan kepada kita, itu menjadi hilang semua, saudara. Pagi ini saya mengajak saudara, jangan jadikan Tuhan Yesus hanya sebagai pemberi berkat jasmani buat saudara dan saya. Itu pasti otomatis terjadi, saudara. Yang Tuhan bicarakan adalah roti hidup yang sebenarnya adalah Dia sendiri. Kalau saudara dan saya mengikut Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan tujuan yang benar, yaitu untuk memperoleh mahkota, memperoleh kekekalan yang Dia janjikan, pasti saudara dan saya tidak akan kecewa tentang hidup ini. Tetapi jika saudara dan saya mengikut Tuhan, ada tolak ukur, yaitu tentang kekayaan, tentang harta, tentang kehidupan yang maju, tentang sesuatu hal kejasmanian yang lebih daripada kerohanian. Maka satu saat ketika ada satu goncangan di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi tawar hati dan mudah sekali meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya terpaut dan intim dengan Tuhan, mengikut Dia dengan benar, motivasi yang benar mengikut Dia, bukan karena apa yang Tuhan beri kepada kita, tetapi apa yang kita beri kepada Tuhan,
maka kita tidak pernah akan kecewa di dalam hidup ini. Kita akan menjadi pribadi-pribadi Kristen yang takut akan Tuhan dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Haleluya, saudara. Saudara-saudara, yang kedua, mengapa murid-murid Yesus meninggalkan Yesus? Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan 36. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Mengapa murid-murid Yesus meninggalkan Yesus? Padahal mujizat 5 roti dan 2 ikan sudah terjadi, dan mereka melihat. Yang kedua, karena ketidakpercayaan. Saudara-saudaraku, kepercayaan itu ada dalam hati kita. Dalam mengikut Tuhan, saudara dan saya cukup percaya saja. Maka segala sesuatu yang menjadi bagian Tuhan, maka Dia yang akan melakukannya buat saudara dan saya. Saudara jangan memikirkan bagian-bagian Tuhan. Saudara dan saya cukup melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu percaya kepadanya, datang kepadanya sungguh-sungguh. Makanya saudara-saudaraku, ketika Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Di dalam Yohanes 6 ayat 41 dan 42, "Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga?" Saudara-saudaraku, manusia tidak bisa menyalami apa yang dilakukan oleh Roh. Saudara-saudaraku, kita harus mengikut apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, saudara. Kita jangan melihat sosok kejasmanian Yesus sebagai lahirnya dia anak Yusuf, bukan itu. Tetapi sebagai Allah anak, Dia diutus ke dunia ini 3,5 tahun untuk melayani, untuk menjadi teladan, untuk menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran. Tetapi orang-orang banyak mengikut Dia, hanya melihat kejasmanian, hanya melihat level dunia. Mata mereka tertutup tentang surga, sehingga mereka tidak mempunyai kepekaan di dalam mengikut Tuhan. Saudara-saudaraku, yang ketiga, mengapa murid-murid Yesus meninggalkan Yesus, saudara? Padahal mereka sudah melihat mujizat yang luar biasa. Yohanes 6 ayat 60, "Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus dan yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yang ketiga, mengapa murid-murid Yesus dan orang banyak itu meninggalkannya? Yang ketiga, karena mereka belum dewasa dalam kerohanian mereka. Setiap kejadian-kejadian di dalam hidup saudara dan saya hendaknya membuat kita menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Orang-orang yang di dalam konteks firman ini melihat sesuatu yang hebat, yang apa Tuhan sendiri lakukan di depan mata mereka, tetapi mereka tidak menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Justru mereka semakin tidak mengerti bahwa Tuhan itu yang menyediakan surga buat mereka. Yang mereka tahu adalah Tuhan itu hanya yang menyediakan roti dan makanan saja buat mereka. Hanya sebatas itukah Tuhan kita, saudara? Mengapa mereka tidak bisa menerima perkataan Yesus, saudara, yang menurut mereka keras, saudara? 1 Korintus 3 ayat 2 dan 3a. "Susu yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi." Hal surgawi, hal kekekalan tidak akan bisa kita selami ketika kita masih duniawi. Ketika kita masih memikirkan hal-hal jasmania saja, tetapi kita tidak merespon perkataan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Itulah 3 hal yang membuat murid-murid Yesus meninggalkan Yesus.
Saudara-saudaraku, jadi apa yang dimaksud oleh Yesus bahwa akulah roti hidup itu, yang merupakan tema kita pagi ini. Yohanes 6 ayat 53 dan 56 mencatat, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara-saudaraku, inilah yang dimaksud dengan roti hidup. Roti hidup itu berbicara tentang salib. Roti hidup itu berbicara tentang pengorbanan. Roti hidup itu berbicara tentang pengampunan. Roti hidup itu berbicara tentang penebusan dosa. Roti hidup itu berbicara jaminan keselamatan. Roti hidup itu berbicara tentang kesembuhan. Roti hidup itu berbicara tentang kasih yang tiada batas kepada saudara dan saya. Begitu banyak yang sudah Dia berikan kepada kita, tetapi banyak orang menolak Dia karena orang salah motivasi mengikut Dia, karena orang tidak percaya kepadanya, karena orang tidak dewasa di dalam rohaninya. Itu yang membuat mereka menolak perkataan Tuhan. Dan roti hidup ini, saudara dan saya sudah tahu sekarang, bahwa tubuhnya yang tercabik-cabik itu dan darahnya yang tertumpah di Kalvari seperti pujian yang tadi saya nyanyikan, itulah roti hidup yang sebenarnya. Ikutilah roti hidup itu, saudara, maka engkau dan aku dibebaskan. Maka engkau dan aku diberikannya di pengampunan, dijaminnya keselamatan kita. Roti hidup itu adalah daging. Roti hidup itu adalah darahnya, yang sebentar lagi saudara dan saya akan terima untuk menjadi satu di dalam tubuh dan darahnya. Haleluya, saudara. Tuhan mati di kayu salib untuk memberikan keintiman kembali antara saudara dan Tuhan, antara saya dan Tuhan. Untuk itulah Dia mati dan Dia mengatakan, akulah roti hidup itu. Bukankah kita sudah mengerti sekarang, saudara? Roti hidup yang dimaksud yang sebenarnya. Ketika orang-orang banyak itu tidak mengerti tentang roti hidup itu, yang sudah dikatakan Tuhan Yesus 3 kali, akulah roti hidup, akulah roti hidup, akulah roti hidup yang turun dari surga. Tetapi mereka tidak menerima itu, dan mereka mengatakan bahwa perkataan ini keras. Saudara-saudaraku, ketika Tuhan Yesus sedang memperbaiki karakter daripada orang-orang yang mengikutnya, bahwa Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa bukan hanya Dia penyedia mujizat untuk makan dan minum murid-murid, tetapi Dia juga penyedia keselamatan yang sudah dijaminnya kepada murid-murid dan kepada saudara dan saya. Pada saat ini, saudara dan saya jangan pernah khawatir tentang apa yang kamu pakai, tentang apa yang kamu akan makan, tentang apa yang kamu akan minum. Bukankah itu yang dikatakan di dalam kitab Matius? Sekarang yang Dia inginkan dari saudara dan saya adalah, percayalah sungguh-sungguh bahwa Dia sudah mati di kayu salib itu memberikan pengampunan kepada saudara dan saya. Dia sudah memberikan kesembuhan dengan bilu-bilunya. Dia sudah memberikan jaminan keselamatan bagi saudara dan saya. Oleh sebabnya jangan pernah khawatir lagi tentang hal-hal dunia ini, saudara. Sebab Tuhan kita lebih daripada itu. Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Sebab di mana Dia berada, di situ juga saudara dan saya akan berada. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, saudara. Tuhan Yesus,
kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Sucikan dan kuduskan kami. Biar firman-Mu mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku, 1 Korintus 11 ayat 26-32, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman daripada Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara-saudaraku, perjamuan kudus ini setiap awal bulan kita lakukan, saudara. Artinya, saudara dan saya setiap meminum darahnya dan makan tubuhnya, saudara dan saya mempunyai tugas untuk memberitakan tentang Dia sampai Ia datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Saudaraku, angkat rotimu. 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya dengan iman ini adalah tubuh Kristus? Haleluya. Makanlah. Angkat cawan, saudara. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya dengan iman ini adalah darah Yesus yang telah tertumpah di Kalvari. Minumlah dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, kita angkat pujian kuasa salib. Ada tempat yang mulia. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Saudara-saudara, saya akan berdoa buat saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu ya Bapa. Kami sudah makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Artinya ada penyatuan bersama-sama dengan Engkau.
Hamba mau berdoa buat saudara-saudaraku yang ada di rumah, yang mendengarkan live streaming ini. Jika ada saudara-saudara kami yang sedang sakit, mengalami intimidasi oleh iblis, kami berdoa di dalam nama Yesus, kelepasan Tuhan terjadi, kesembuhan Tuhan terjadi. Dan kiranya kebangkitan Tuhan Yesus itu membangkitkan semangat, membangkitkan iman saudara-saudaraku. Sehingga di akhir zaman ini kami menjadi pelaku-pelaku firman dan menjalankan amanat agung yang ditugaskan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari alam sorgawi, dari tempat yang maha tinggi. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati Tuhan, katakan dengan iman, haleluya, amin, amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali.